Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Monica Odelia. Akan menjelaskan mengenai bendungan RCC dan CSG. Yang pertama yaitu bendungan RCC atau Roller Compact Concrete. Pelaksanaan bendungan RCC. Bendungan RCC merupakan bendungan yang dibangun dengan cara menggambarkan material beton dengan ketebalan tertentu dan kemudian dipadatkan menggunakan alat pemadat. Penghamparan dilakukan berulang-ulang sampai mencapai ketinggian bendungan yang direncanakan. Metode konstruksi bendungan RCC adalah lapis per lapis di mana ketebalan sekitar 30 cm dengan cara diangkut, ditimbun, diratakan, dan dipadatkan dalam waktu 30 sampai 45 menit dari pencampuran. Di Indonesia sendiri telah dibangun 4 bendungan RCC, yaitu pertama Bendungan Balambano di Sungai Larona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Yang kedua, Bendungan Cisokan yang Lower Dam di Sungai Cisokan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yang ketiga, Bendungan Cisokan Upper Dam di Sungai Cirumanis, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan yang terakhir, Bendungan Kusan di Sungai Kusan, Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Di gambar ini yaitu Bendungan Balambana yang ada di Sulawesi Selatan. Jumlah bendungan RCC berbagai negara. Jadi sudah ada 20 negara yang membangun bendungan RCC, dan negara dengan jumlah bendungan RCC terbanyak yaitu Cina sebanyak 209 bendungan RCC. Pertimbangan desain bendungan RCC. Ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi dalam merancang bendungan RCC, yaitu yang pertama, tidak geser. Karena metode konstruksi RCC lapis per lapis, maka geser dapat terjadi antara bidang horizontal bendungan atau pada sambungan antara material fondasi dan bendungan yang perlu dihindari. Dan yang kedua, tidak guling. Guling harus dicegah dan dapat terjadi pada sambungan dengan fondasi atau di dalam fondasi. Dan yang terakhir, penampang. Tegangan yang terjadi di fondasi atau beton tidak boleh melebihi tegangan yang diizinkan untuk penampang. Gambar ini adalah beban yang bekerja pada bendungan. Bendungan RCC biasanya mendapatkan beban horizontal dan vertikal. Kelebihan bendungan RCC. Yang pertama, pelaksanaan konstruksi lebih cepat jika dibandingkan dengan konstruksi beton pada dam dan berkurangnya kuantiti material. Penempatan beton yang hampir terus-menerus memungkinkan tingkat produksi yang sangat tinggi, yang dapat secara signifikan mempersingkat masa konstruksi bendungan. Jika dibandingkan dengan struktur tanggul besar atau bendungan beton konvensional, penggunaan RCC dapat mempersingkat waktu konstruksi beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang kedua, biaya konstruksi RCC lebih rendah. Biaya konstruksi RCC menunjukkan bahwa biayanya jauh lebih rendah daripada bendungan beton yang ditempatkan secara konvensional, berkisar antara 20 hingga 50% lebih sedikit. Perbedaan persentase penghematan biasanya tergantung pada biaya bahan agregat dan semen, kerumitan penempatan, dan jumlah total beton yang ditempatkan. Penghematan yang terkait dengan RCC terutama disebabkan oleh pengurangan biaya pembentukan, penempatan, dan pemadatan, ditambah pengurangan waktu konstruksi secara keseluruhan. Yang ketiga, faktor kunci untuk pengembangan material kekuatan beton RCC adalah kekompakan material. Oleh karena itu, ada juga kadar optimum yang memungkinkan kepadatan lebih tinggi dan dengan nilai kekuatan yang lebih tinggi ini dapat dicapai dibandingkan dengan beton konvensional. Yang keempat, meminimalkan diversi dan overtopping. Dan yang terakhir, dampak lingkungan yang lebih kecil karena bendungan RCC menggunakan lebih sedikit semen. Kekurangan bendungan RCC. Yang pertama, volume bendungan RCC lebih kecil. Jika dibandingkan dengan bendungan tanggul, volume bendungan gravitasi RCC lebih kecil membuat sumber bahan bangunan kurang menjadi faktor pendorong dalam pemilihan lokasi. Yang kedua, batuan dasar untuk fondasi berkualitas buruk. Dan yang terakhir, pelaksanaan bendungan tidaklah sederhana, di mana diperlukan peralatan khusus untuk mencampur dan mengaduk, juga membutuhkan perancang untuk mendapatkan bentuk sesuai dengan desain. Material, yang pertama semen, kedua agregat, air bahan tambahan mineral atau adiktif,
Dan yang terakhir, chemical admixture. Yang pertama, semen. Pemilihan bahan semen secara signifikan mempengaruhi laju hidrasi dan pengembangan kekuatan. RCC tidak memerlukan semen khusus untuk pemadatan dengan alat pemadat atau roller, akan tetapi RCC direkomendasikan untuk menggunakan semen Portland tipe 2 dengan panas hidrasi rendah. Semen harus memenuhi persyaratan ASTM C150, tetapi untuk aplikasi RCC massal, semen dengan pembangkitan panas yang lebih rendah dari tipe 1 dapat bermanfaat. Ini termasuk ASTM C150 tipe 2 atau panas hidrasi sedang dan tipe 5 tahan sulfat, dan ASTM C595 tipe IP Portland Pozzolan Cement dan tipe IS Portland Blast Furnace Slag Cement. Kandungan semen dapat bervariasi dari 63 sampai 154 kg per meter kubik, tergantung pada desain campuran atau konsep konstruksi dan persyaratan proyek tertentu. Yang kedua, bahan tambahan mineral atau aditif. Bahan tambahan mineral sangat banyak dipakai pada RCC untuk mendapatkan beton dengan daya tahan yang lebih baik dan juga untuk mencegah kenaikan panas hidrasi yang berlebihan. Fly ash kelas F paling banyak digunakan sebagai pozzolan atau mineral filler untuk RCC, tetapi fly ash kelas C juga dapat digunakan. Kelas C dipakai untuk menurunkan panas, mengganti sampai 50% penggunaan semen, mengurangi biaya dan kemudahan pengerjaan. Semen dalam campuran RCC dapat diganti sebagian dengan pozzolan. Alasannya karena 1. Untuk mengurangi panas yang dihasilkan, 2. Untuk mengurangi biaya, 3. Untuk meningkatkan kemampuan kerja, 4. Untuk menambah waktu penempatan, dan 5. Untuk mengurangi emisi CO2. Yang ketiga, agregat. Agregat untuk RCC harus memenuhi standar kualitas dan penyebaran butirannya. Agregat dengan diameter lebih dari 75 mm jarang dipakai karena menimbulkan masalah saat penghamparan dan pemadatan. Agregat dengan diameter kurang dari 75 mm akan membuat kenaikan kohesi karena mengurangi rongga kosong pada beton. Agregat halus atau fine agregat yang lolos saringan nomor 200 digunakan lebih banyak. Lebih besarnya presentasi agregat halus digunakan untuk menutupi void dan berpengaruh terhadap kemudahan pengerjaan. Yang keempat, air. Sumber air tanah atau air permukaan dapat memberikan pengaruh besar pada daya guna RCC. Air yang digunakan harus bebas dari minyak, garam, asam, alkali, gula, tumbuh-tumbuhan, atau bahan-bahan lain yang merugikan terhadap hasil akhir dan harus memenuhi persyaratan sesuai tabel berikut. Misalnya, macam pengujian yang nomor 3, minyak mineral. Nilai izinnya harus kurang dari 2% berat semen. Cara pengujiannya sesuai dengan SNI nomor 6. Yang kelima, bahan tambahan kimia atau chemical admixture. Admixture digunakan untuk kemudahan pengerjaan, menunda waktu set, dan meningkatkan keawetan. Water reducing dan retarding admixture digunakan agar beton tidak mengerah selama diangkut dan mengurangi terjadinya resiko sambungan keras atau cold joint. Air entertaining admixture ditambahkan pada RCC adalah usaha memasukkan rongga udara dengan ukuran tertentu untuk menahan bahaya bila beton mengalami penulangan pembekuan. Dibandingkan dengan beton konvensional, kemudahan pengerjaan RCC dapat ditingkatkan dengan menambahkan air entertaining admixture. Metode pekerjaan mulai dari proses pelaksanaan, alur pekerjaan, durasi, dan kebutuhan alat berat. Yang pertama, proses pelaksanaan. Pelaksanaan bendungan RCC yaitu dengan diangkut, ditimbun, dan dipadatkan persis sama seperti pada pembuatan bendungan urugan. Pengangkutan RCC ke lokasi dilakukan dengan dump truck dan dipadatkan lapis per lapis menggunakan roller, di mana tebal lapisan umumnya berkisar sekitar 30 cm. Yang kedua, alur pengerjaan. Ketika konstruksi bendungan RCC, waktu lebih singkat dibandingkan beton konvensional, karena penggunaan mesin untuk mepadatkan dan meratakan beton mengurangi jumlah body steam dan
mengurangi persiapan tambungan. Bendungan RCC dapat dibangun melengkung atau lurus, dengan permukaan hulu miring atau vertikal dan permukaan hilir dengan kemiringan vertikal atau miring tergantung pada lokasinya. Yang ketiga, durasi pengerjaan. Konstruksi bendungan RCC diangkut, ditimbun, diratakan, dan dipadatkan dalam waktu sekitar 30 menit. Dilaksanakan lapis per lapis dengan ketebalan sekitar 30 cm. Waktu sejak awal pencampuran hingga setelah dipadatkan tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan awal dari campuran RCC. Untuk campuran yang tidak mengandung sedikit pozolan, penimbunan, perataan, dan pemadatan harus dilakukan dalam waktu 30-45 menit dari pencampuran. Namun waktu ini dapat disesuaikan tergantung kondisi cuaca. Untuk cuaca hangat, waktu harus dikurangi, sedangkan untuk cuaca dingin, waktu dapat diperpanjang. Yang keempat, kebutuhan alat berat, yaitu ada bulldozer, adalah peralatan umum yang digunakan untuk meratakan RCC dan biasanya ditimbun dalam lapisan setebal 30-35 cm. Segmen yang belum dipadatkan membuat bulldozer dapat meratakan pada permukaan tanpa merusaknya. Ketebalan lapisan segmen yang paling umum adalah 30 cm karena sesuai dengan di lapangan, tetapi ketebalan lapisan segmen bisa sampai 50 cm. Yang sebelah kanan ini yaitu alat pemadat drop hammer. Kriteria alat tersebut yaitu mampu melakukan pukulan paling tidak sebanyak 50 kali per menit. Setiap tumbukan dilakukan dengan cara menjatuhkan beban seberat 2 kg dengan ketinggian 30 cm. Silinder pada alat percobaan ini harus terkunci dengan rapat, agar ketika beton ditumbuk tidak terjadi getaran yang mengakibatkan hilangnya energi tumbukan. Silinder harus mudah diisikan campuran beton karena isi silinder akan ditambahkan campuran beton setiap ketebalan 5 cm. Selanjutnya tentang bendungan CSG atau Cement, Sand and Gravel. Pelaksanaan bendungan CSG, bendungan di masa depan harus dibangun dengan biaya lebih rendah dan dengan dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan, sehingga diusulkan pembangunan bendungan menggunakan CSG, pasir, semen, dan kerikil yang dapat secara efektif memanfaatkan kerikil dasar sungai dan material lain. CSG adalah bahan yang dibuat dengan menambahkan semen dan air ke bahan baku seperti kerikil dasar sungai atau batu galian dan mencampurnya dengan perangkat sederhana. Metode produksi CSG ditentukan dalam proporsi karakteristik bahan bakunya dengan mempertimbangkan rasionalitas pelaksanaan dan kekuatan struktur yang diperlukan. Kelebihan bendungan CSG yang pertama, tegangan yang dihasilkan pada badan bendungan CSG berbentuk trapesium adalah kecil. Yang kedua, sifat bahan dasar CSG dikonfirmasi dengan uji laboratorium. Khususnya, dipastikan bahwa kurva tegangan yang diperoleh dengan uji tekan uniaksial adalah non-linear. Yang ketiga, sifat dinamis CSG dikonfirmasi oleh uji pembebanan siklik. Dan yang terakhir, bendungan CSG berbentuk trapesium memiliki margin keamanan yang cukup terhadap gempa bumi, karena CSG memiliki rentang plastisitas yang luas. Kelemahan bendungan CSG adalah satu, pengerjaan bendungan cukup lama, kedua, membutuhkan banyak material, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Material. Untuk menyelidiki sifat material dinamis CSG dalam kondisi gempa, uji pembebanan siklik CSG dilakukan dengan uji tekan uniaksial di laboratorium. Bahan baku CSG adalah galian yang diperoleh di lokasi bendungan yang sebenarnya. Geologi bahan baku adalah bauxite dan ukuran butir maksimum 80 mm. Benda uji CSG berukuran tinggi 300 mm dan diameter 150 mm. Benda uji CSG dibuat dengan mencampurkan bahan baku dengan semen, yaitu 80 kg per meter kubik, dan air sekitar 105-135 kg per meter kubik, lalu dipadatkan dengan vibrator tangan. Bahan baku CSG pada dasarnya digunakan tanpa proses produksi agregat ortodoks. Sedikit bahan yang terbuang dan tidak memerlukan penggalian atau pabrik agregat besar. Yang di atas ini adalah gambar uji kompresi uniaksial CSG, dan yang di bawah yaitu gambar material CSG, yaitu tuff brescia.
Metode pekerjaan. Metode produksi CSG ditentukan dalam proporsi karakteristik bahan bakunya yang dapat diperoleh di lokasi, dengan mempertimbangkan rasionalitas pelaksanaan dan kekuatan struktur yang diperlukan setelah batu besar dikeluarkan dari bahan baku, air, dan semen dicampur dengan bahan CSG untuk membuat CSG. Pada dasarnya, bahan baku digunakan tanpa mencuci dan mengklasifikasikan ukuran butir. Untuk mempersingkat proses konstruksi, maka perlu dilakukan produksi agregat, stabilisasi mekanis, pencampuran, dan penempatan dengan mengadopsi CSG. Dimungkinkan juga untuk mempersingkat masa konstruksi dan menurunkan biaya konstruksi dengan eksekusi cepat menggunakan mesin, dump truck, bulldozer, dan vibrating roller yang biasa digunakan dalam pekerjaan konstruksi bendungan. Kesimpulan yang dapat diambil dengan membandingkan bendungan RCC dan CSG yaitu material RCC adalah material beton pilihan. Sementara kalau CSG material sembarang yang dicampur semen. Mutu beton antara CSG dan RCC beda. CSG mutu betonnya 5-8 MPa, sementara RCC 17,5 MPa. CSG menggunakan material tanpa dilakukan pencucian, hanya diambil saja sand and gravel, lalu dicampur semen. Sementara RCC adalah material beton dengan kualitas material pilihan. Ukuran gravel CSG bisa sampai 12 cm, sementara RCC maksimal 7 cm. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.